Halo, kami dari SMA Negeri 1 Cianjur B. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati, serta tim kontra yang kami kasihi. Kami tim pemerintah, perkenalkan saya Razki selaku pembicara 1. Bertugas untuk memberikan definisi terkait kebebasan berekspresi, media sosial, remaja, dan justifikasi terkait mosi kita pada kali ini. Yang kedua ada Faris selaku pembicara 2 yang akan menyampaikan argumen dari segi hukum dan sosial. Dan Amanda selaku pembicara 3 yang akan merekonstruksi mosi. Menyetujui adanya freedom of expression atau kebebasan berekspresi di media sosial, khususnya bagi remaja. Mengapa? Dewan Juri yang kami hormati, mari kita telah terlebih dahulu kebebasan berekspresi ini sendiri. Dilansir dari untan.ac.id, kebebasan berekspresi adalah hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun komunikasi bentuk lain, tetapi semua dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis tanpa memandang batas pengertian. Kebebasan berekspresi ini juga diatur dalam hukum di Indonesia, pasal 19 ayat 2, yang berisi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kita sepakat bahwa media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi berkomunikasi dengan pengguna lain, sehingga membentuk ikatan sosial secara virtual. Remaja adalah seseorang berkisar umur 10-18 tahun, dan biasanya remaja adalah suatu tahapan di mana seseorang sedang labil atau mengalami masa perkembangan dan sangat membutuhkan pengalaman dan kebebasan dalam beraspirasi untuk mencapai jati diri yang ia inginkan. Ia adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Sadarilah Dewan Juri, kebebasan ini sangatlah penting terutama bagi remaja karena mereka akan dibiasakan tentang keterbukaan, perbedaan pemikiran, dan konflik khususnya di dunia maya yang akan menjadi bekal bagi remaja untuk belajar cara bertindak memecahkan masalah untuk bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik karena lebih banyak kreativitas, kritik yang diaspirasikan kepada pemerintah sehingga membangun pemerintah ke arah kemajuan. Mari kita asumsikan ketika remaja dibiasakan untuk membatasi ekspresi mereka ketika dihadapkan waktu di mana saat generasi mereka memimpin, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ideologi kepemimpinan Indonesia akan berbeda dari ideologi Pancasila kita saat ini yang mengutamakan adanya demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Mereka akan jadi pemimpin yang lebih menutup diri dengan potensi-potensi yang ada dan tidak biasa dalam mengkritik dan menerima kritik, sehingga hal ini akan terulang dan kemunduran dari negara ini sendiri tidak dapat terelakkan karena pada dasarnya kebebasan ini sendiri mengikuti perkembangan zaman atau globalisasi. Walaupun jika tim oposisi mengkhawatirkan adanya kritik yang berlebihan, tim kami menilai ini tidak perlu dikhawatirkan karena dalam proposal kami sendiri menerapkan adanya pendidikan bagi remaja itu sendiri untuk bisa bijak dalam bermedia sosial, lalu adanya privacy policy dan sistem toxic word yang akan membuat pengguna media sosial terkena peringatan, sanksi ataupun ban yang akan membuat pengguna ini sadar atau mengetahui adanya pelanggaran yang berlebihan sehingga kedepannya akan meminimalisir terjadinya hal ini dan bahkan adanya norma sosial dan keagamaan saja dinilai sudah cukup untuk menanggulangi adanya masalah-masalah tersebut. Kebebasan adalah hak semua orang termasuk remaja terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 14, 23, 24, dan 25 yang menyatakan perlindungan dalam kebebasan berekspresi. The best road to progress is freedom's road. Jalan terbaik untuk kemajuan adalah jalan kebebasan. John F. Kennedy. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Jalandi selaku pembicara 2 dari tim pemerintah. Nah, di sini saya akan melanjutkan dan juga memperkuat dari argumentasi pembicara 1 saya. Dewan Juri yang saya hormati, sebelumnya kita semua telah sepakat bahwa kebebasan berekspresi mencakupi banyak hal, termasuk dari kebebasan berpendapat, percaya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pembahasan saya, ketika saya mengeluarkan argumentasi tentang kebebasan berpendapat dan sebagainya, hal tersebut sudah termasuk dari kebebasan berekspresi Dewan Juri yang saya hormati. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya akan membawakan 2 buah argumentasi. Yang pertama, dari segi hukum terkait mosi pada kali ini, dan yang kedua adalah dari segi sosial ataupun dampak positif ketika kita semua menyetujui mosi pada kali ini. Baik, Dewan Juri hormati, mari kita bahas satu persatu, di mana saya telah menyiapkan 2 pasal. Yang pertama adalah pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Disempurnakan oleh pasal 28F Undang-Undang 1945 di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi, lingkungan, dan juga lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk dari media sosial. Artinya, Dewan Juri hormati, ketika
kita mengambil kesimpulan dari dua pasal tersebut sudah dapat diambil bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak dasar bagi semua orang dan dapat dilakukan oleh dimanapun dan kapanpun termasuk media sosial, sehingga kami percaya bahwa pada akhirnya ada sebuah hak dasar yang tidak boleh diregut oleh siapapun ataupun dilanggar oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah tim kontra. Dewan Juri yang saya hormati, ketika kita membahas tentang Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana pada akhirnya demokrasi adalah suatu paham yang menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang saya hormati dan juga kebebasan dalam berekspresi. Artinya apa, Dewan Juri yang saya hormati, ketika negara Indonesia merupakan demokrasi, ini sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika kita semua harus menyetujui mosi pada kali ini. Dewan Juri yang saya hormati masuk ke ranah argumentasi saya yang kedua, di mana dampak positif yang akan kita capai ataupun yang kita dapat adalah yang pertama, anak remaja ataupun anak muda terbiasa untuk berpendapat, sehingga kami percaya bahwa pada akhirnya mereka sudah terbiasa untuk mengkritik dan juga menyampaikan ide-ide brilian yang ada pada remaja tersebut. Kami percaya, Dewan Juri hormati, bahwa pada akhirnya negara Indonesia bahkan sampai saat ini belum maju karena adanya keterbatasan dan juga ketidakberanian dalam berpendapat. Artinya ini ada suatu solusi yang baik ketika remaja dibiasakan untuk berpendapat di media sosial. Kemudian kedua, Dewan Juri hormati, ini pula akan menjadikan pemuda negara Indonesia menjadi lebih kritis dan juga dapat menyelesaikan isu-isu sosial dengan lebih baik lagi. Dewan Juri yang saya hormati, Albert Camus pernah mengatakan bahwa kebebasan itu tidak lain dari suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Artinya jika negara Indonesia ingin menjadi lebih baik lagi, maka dari itu harus membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat. Terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, saya Amanda Fatimah sebagai pembicara 3 dari tim pemerintah sangat mendukung adanya freedom of expression di media sosial bagi remaja. Sudah kita ketahui bahwa media sosial merupakan wadah yang penting, bahkan sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi, apalagi di era globalisasi. Hanya dengan kita mengakses internet di sebuah handphone atau komputer lainnya, kita dapat dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses konten-konten yang ada, dan menambah pengetahuan baru. Di samping hal yang baik ini, ada pula ancaman yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial. Dewan Juri yang saya hormati, kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi remaja ini sangat dibutuhkan, di mana maksud dari kebebasan berekspresi ini sudah dijelaskan oleh pembicara satu kami, yaitu kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis. Kebebasan berekspresi ini juga diatur dalam hukum di Indonesia pasal 19 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Ketika kebebasan berekspresi ini diterapkan dalam media sosial, remaja bisa dengan bijak menggunakan media sosial untuk mengembangkan pikirannya dengan memberikan kritik dan menerima kritik kepada suatu oknum dalam media sosial. Sebagai remaja, sudah seharusnya memiliki etika baik di dalam media sosial maupun tidak, sehingga ancaman dalam kebebasan berekspresi di media sosial seperti perundungan, pencemaran nama baik, konten-konten tidak senonoh, pelanggaran privasi dapat diatasi. Lalu, karena adanya norma sosial, agama, dan faktor internal dari remaja itu sendiri, dan fitur dari media sosial seperti privasi polis dan sistem toxic word yang dianggap itu dalam penanggulangan ancaman dikhawatirkan. Perlu kita sadari, Dewan Juri yang saya hormati, remaja sering dicap sebagai penentang. Namun, Dewan Juri yang saya hormati, kami mempercayai bahwa sikap remaja itu tidak selamanya suka menentang. Seorang remaja biasanya ingin mengembangkan kreativitasnya dengan berekspresi dimanapun ia berada. Bayangkan, jika pembatasan berekspresi untuk para remaja di media sosial diadakan, maka penyebab para remaja tersebut menentang dalam berekspresi dengan cara yang tidak masuk akal. Berbicara tentang hak Dewan Juri yang saya hormati, kita sudah mengetahui bahwasanya hak bersifat mutlak dan hadir saat seseorang dilahirkan. Hak kebebasan berekspresi pun dimiliki oleh setiap orang, termasuk para remaja. UU Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang menjamin dan dilindungi oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 14, 23, 24, dan 25 yang menyatakan perlindungan dalam kebebasan berekspresi. Dengan begitu, kebebasan berekspresi dalam media sosial ini merupakan pengimplementasian hak-hak para remaja dan para pengguna media sosial lainnya. Suatu bangsa berkualitas dikarenakan adanya sumber daya yang berkualitas juga di dalamnya. Bukan Dewan Juri yang saya hormati, remaja merupakan jembatan kemajuan suatu bangsa, karena kita juga sudah menyadari bahwa peran para remaja sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena memang mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Mereka lah yang akan menentukan nasib negara ini. Bayangkan bila keterbatasan dalam media sosial bagi remaja itu ada, Dewan Juri seperti mereka tidak akan terbiasa dengan keterbukaan, perbedaan pikiran, dan konflik yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik, karena lebih banyak kreativitas kritik yang diaspirasikan kepada pemerintah, sehingga membangun pemerintah ke arah kemunduran bukannya kemajuan. Lalu dengan adanya kebebasan berekspresi dalam media sosial bagi remaja, para remaja pun akan buka mata terhadap peluang mereka untuk berbisnis, memperkenalkan budaya kita, dan lain-lain, sehingga dengan memanfaatkan globalisasi, Indonesia akan semakin dikenal dan berujung kepada kemajuan. George Washington menyatakan, jika kebebasan berbicara diambil, maka bodoh dan diam kita mungkin akan menuntun kita seperti domba ke pembantaian. Kami tim pemerintah dan kami bangga. Terima kasih.